kita colok. Dan kita aktifkan untuk saklarnya, speed 1. Nah, ini sudah nyala, kemudian speed 2 dan juga pulse-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pengecekan. Di sini ada mesin blender dan juga mixer teman-teman. Untuk kerusakannya ini saya belum melakukan pengecekan apakah yang rusak bagian mesinnya ataupun bagian gearnya. Ini akan kita buka terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan. Namun sebelumnya buat teman-teman yang baru di channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi langsung saja untuk melakukan pengecekan. Pertama teman-teman bisa sediakan alat terlebih dahulu. Jika teman-teman ingin memulai servis, bisa teman-teman sediakan apometer digital seperti ini. Ini untuk pengecekan apakah lilitan atau dinamo yang ada pada mesin blender ini masih nyambung atau tidak. Nah, untuk cara pengecekannya sendiri ini sangat mudah. Bisa teman-teman posisikan di skala dioda tester seperti ini. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa mengambil colokan dan juga probe dari apometer digital ini. Bolak-balik ini bebas. Untuk melakukan pengecekan kita tempelkan seperti ini. Jika kemudian kita aktifkan saklarnya, kita tekan 1, 2 dan pulse. Nah, bisa kelihatan di sini, ini tidak ada hambatan sama sekali teman-teman. Kita putar-putar pun tidak ada hambatan. Nah, ini menandakan apabila kita colok ini tidak berputar atau berfungsi untuk dinamonya. Selanjutnya langsung saja kita akan coba bongkar terlebih dahulu untuk mesin blendernya, apakah yang bermasalah di bagian gulungan. Nah, pertama teman-teman bisa buka terlebih dahulu untuk gear yang ada di bagian atas ini. Ini ada dua cara untuk membuka gear blender seperti ini. Bisa teman-teman sediakan. Di sini saya menggunakan kunci T, letter T. Kemudian juga palu. Nah, ini untuk membukanya. Putar kanan untuk membuka dan putar kiri untuk mengencangkan. Jadi kita pukul seperti ini sampai gearnya ini terbuka teman-teman, sampai gigi blendernya ini terlepas. Nah, namun jika keras, ini artinya ada karat di bagian deratnya. Jika keras seperti ini, selanjutnya kita bisa buka terlebih dahulu untuk semua baut yang ada di koper bawah. Kemudian setelah koper terlepas dan juga baut terlepas, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Ini selanjutnya kita cungkil saja untuk kipasnya. Kemudian setelah kipas terlepas, selanjutnya kita tahan untuk as yang ada di bagian bawah. Ini kita atur terlebih dahulu untuk tamnya. Intinya ini tidak bergoyang pada saat kita putar teman-teman. Nah, setelah kita tahan seperti ini, selanjutnya kita pukul kembali. Artinya ini tidak bergoyang. Nah, setelah terlepas seperti ini, selanjutnya ini kita lepas juga untuk tangnya. Kemudian di sini ada dua baut pengunci, as dan juga kopernya. Ini kita lepas dengan menggunakan obeng plus. Kemudian selanjutnya setelah koper terlepas, sini teman-teman akan jumpa untuk gulungannya. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan di bagian perkebelan dan juga lilitan yang ada di bagian stator dan juga rotornya ini teman-teman. Nah, untuk cara pengecekannya sendiri bisa teman-teman perhatikan di bagian saklar.
Pertama yang harus kita lakukan pengecekan di bagian saklarnya ini teman-teman. Jangan sampai ada yang terputus. Nah, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu dari colokan ke kabel biru dan juga kabel coklat ini, kabel coklat yang dari colokan atau steker ini wajib hukumnya terhubung ke sini. Dan untuk kol atau arengnya di sini bisa kelihatan ini masih nyambung teman-teman. Artinya untuk kol atau arengnya ini masih panjang. Dan pastikan juga untuk putarannya ini tidak seret dan enteng diputar tangan seperti ini. Oke, selanjutnya kita lakukan pengecekan di bagian perkabelan. Kita ukur kembali di bagian steker. Ini kita tempelkan. Masih di skala dioda tester seperti ini. Kita akan cek. Tekan saklarnya. Nah, jika belum ada hambatan seperti ini, selanjutnya kita melakukan pengecekan dari colokan. Bisa kita perhatikan dari colokannya ini ke kabel biru. Ini tidak ada hambatan, wajib hukumnya ini ada hambatan teman-teman. 0,01. Nah, ini artinya ini tersambung ke kabel biru. Nah, seperti ini. Kemudian coba yang satunya lagi, ini wajib hukumnya terhubung ke kabel coklat. Artinya ke sini. Nah, ini untuk kabel steker, artinya dalam keadaan aman teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lakukan di bagian pengecekan di bagian saklar, terutama untuk diodanya. Ini sebagai penghubung arus. Kita ukur dari kaki dioda. Nah, untuk kaki dioda masih terbaca 484. Untuk diodanya ini masih aman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di bagian saklar, apakah masih nyambung di bagian saklar. Seperti ini, kemudian kita tekan. Nah, untuk saklarnya masih nyambung. Kita kerik-kerik sampai ada hambatan. Nah, bisa kelihatan untuk saklarnya juga masih berfungsi teman-teman. Oke, jadi untuk kerusakannya di bagian saklar aman. Selanjutnya kita lakukan pengecekan di bagian stator atau gulungannya, lilitannya. Kita akan perhatikan apakah ada yang putus. Terutama di bagian fuse sekring ini fuse sekring yang bekerja. Apabila dinamo terlalu panas maka fuse ini akan memutus. Nah, sekarang coba kita ukur. Ini wajib hukumnya ada hambatan. Nah, bisa kelihatan di sini tidak ada hambatan sama sekali. Ini artinya ada putus di bagian lilitan. Oke, sekarang kita cari jalurnya. Nah, ini terhubung ke sini, ke fuse. Coba kita ukur ke sebelah sini. Nah, ini bisa kelihatan tidak ada hambatan sama sekali. Ini wajib hukumnya terhubung dengan nilai hambatan 0,01. Artinya kita akan lakukan pengecekan di bagian sini terlebih dahulu. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk fuse-nya.
Bisa kelihatan di sini, ini sepertinya berkarat teman-teman. Nah, ini ujung dari lilitannya, ini kita putus terlebih dahulu. Kita kerik dan kita sambungkan kembali ke kabel. Ini terhubung dengan colokan warna coklat. Ini kita perbaiki dulu untuk kabelnya, kita kupas. Dan juga untuk ujung dari lilitannya ini juga kita kupas teman-teman. Ini bisa kita bakar atau kita kerik ujungnya sampai kelihatan yang putih. Teman-teman bisa sediakan pisau kecil seperti ini. Nah, bisa kelihatan, kita ukur ke bagian sini, ke sebelah sini. Ini ada hambatan 0,9. Kita cari ujung dari lilitan yang satu, artinya di bagian sini. Kabel coklat ke lilitan yang ada di bagian sini, bagian ujung. Ini kita bakar terlebih dahulu, kemudian kita kerik ujungnya dan kita lilitkan seperti ini. Kita hubungkan kembali biar lebih jelas untuk pengecekannya. Ini kita potong sedikit. Dan kita lilit ulang, kita sambung ulang. Untuk cara melilitnya sendiri hanya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jika teman-teman ingin menambahkan solder, bisa menambahkan solder di bagian sini, kemudian kita beri isolasi anti panas tanpa memasukkan lagi ke dalam lubangnya ini teman-teman, karena untuk lilitannya ini sudah pendek. Jadi kita akan amankan dengan menggunakan lem bakar atau isolasi bakar. Nah, setelah kita sambung seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di bagian sini, bagian fuse. Ini kita buka terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini juga sudah berkarat, sudah memutih untuk lilitannya. Ini artinya tidak bisa nyambung lagi jika seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ujungnya ini juga kita bakar dan kita akan sambungkan kembali ke fuse. Ini terhubung ke fuse. Setelah kita sambung seperti ini, coba kita ukur kembali apakah sudah ada hambatan. Nah, perhatikan, bisa kelihatan sudah ada hambatan untuk kedua lilitannya. Artinya untuk kedua lilitan ini sudah terhubung teman-teman. Cabut juga terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi. Ini kita cabut. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini juga sudah berkarat. Untuk ujung dari lilitannya ini kita putus saja langsung. Nah, coba kita ukur. Setelah kita kerik, coba kita ukur. Ini ada hambatan harusnya. Nah, bisa kelihatan untuk nilai hambatan 0,09 juga. Artinya sudah persis sama dengan sisi atasnya ini yang ada fuse.
itu sudah terhubung 0,09 dan juga ini sudah terhubung teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang kembali, kita hubungkan sesuai dengan kabel. Jadi ini nyambungnya ke starter atau cool starternya ini dari areng dinamonya. Ini terhubung ke sini. Ini kita kupas terlebih dahulu dan kita kerik. Ujung lilitan ketemu dengan pangkal lilitan, ini wajib hukumnya nyambung teman-teman. Jika nyambung artinya untuk lilitan atau gulungannya ini dalam keadaan normal. Coba kita ukur, kita tekan seperti ini sampai ada hambatan. Nah, bisa kelihatan di sini sudah ada hambatan 0,19. Nah, ini artinya untuk lilitan yang ada di bagian ini sudah aman teman-teman. Artinya tidak ada putus di bagian sini ataupun ada yang terbakar. Jadi stator dan juga rotornya ini dalam keadaan bagus. Oke, kita isolasi terlebih dahulu. Saya akan solder terlebih dahulu, kemudian kita lilit dengan menggunakan kita tutup dengan menggunakan isolasi bakar, dan juga ini akan kita ganti untuk. Oke teman-teman, jadi setelah saya solder dan juga tambahkan selongsong anti panas seperti ini untuk tampilan sambungan dari lilitan dan juga kabelnya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Keempat kutub sudah selesai disambung. Selanjutnya kita akan pasang ke kopernya dan kita tes hasilnya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita pasang kembali ke dudukannya. Pertama kita pasang kipas terlebih dahulu. Ini berfungsi sebagai pendingin. Ini kita tinggal pasangkan seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita pasang baut pengunci koper dari bawah. Sekarang sudah terpasang semua, selanjutnya kita pasang gearnya dengan cara mutar kiri. Ini tinggal diputar ke kiri saja langsung, dan ini otomatis kunci teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita colokkan untuk kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok dan kita aktifkan untuk saklarnya speed 1. Nah, ini sudah nyala, kemudian speed 2 dan juga pulse-nya. Nah, sekarang untuk blendernya sudah berfungsi teman-teman. Jadi hanya seperti itu untuk cara mengatasi mesin blender yang mati total akibat gulungan yang terputus. Jadi bisa teman-teman coba bongkar terlebih dahulu dan amati apanya yang bermasalah. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta nyalakan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.